Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita beriktikaf di rumah Allah sambil kita menunggu waktu fardu Isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam majlis ilmu syar'i. Para jamaah yang mulia, pertama mohon maaf pada pertemuan pekan yang lalu saya tidak terjangkau lagi ke tempat ini ya, karena kondisi hujan, jalan agak macet. Saya dari dalam jampuk takziah sampai di rumah sudah qomat. Kalau ke sini saya bisa sampai jam 7:30, maka saya kejar sholat di Masjid Al-Badar dan di sini tidak terjangkau lagi. Saya telepon Ustaz Wahyu untuk kemudian memberitahu para jamaah. Seperti janji saya ya, bahwa malam ini terakhir kita membahas apa yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan menyikapi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah ya. Dan insya Allah ke depan kita akan kembali kepada kajian awal kita, yaitu tentang masalah hadis ya. Kita akan balik kepada kajian ulumul hadis, kepada pembagian hadis ya, berdasarkan kepada kualitas hadis ya. Kembali kepada yang terakhir yang ingin kita bahas di sini adalah ada yang bertanya kepada Yusuf Al-Qaradawi bahwa yang bertanya ini sering mendengar ya, Yusuf Al-Qaradawi itu dalam berbagai ceramahnya itu mengajak orang kepada satu kaidah. Kaidahnya adalah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dharu ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Mari kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sudah sepakat, dan mari kita saling menghormati, menghargai dalam hal kita berbeda pendapat. Ditanya oleh orang ini ke Yusuf Qaradawi, kaidah ini siapa yang memunculkan? Lalu apakah ada dasarnya dari agama kaidah ini secara syariat? Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa kaidah ini itu dimunculkan oleh ya salah seorang ulama besar di dunia Islam ya, termasuk pembaharu di Mesir ya, muridnya Syekh Muhammad Abduh, yaitu Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha lah yang mengeluarkan kaidah ini, dan kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau meletakkan kaidah ini bukan dari landasan kosong. Ini tentunya adalah hasil daripada istimbat beliau kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ditambah lagi adalah realita yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan ini dan kebutuhan umat Islam ini untuk saling bahu-membahu,
untuk menghadapi apa? Kekuatan di luar Islam, ya. Kemudian Syekh Al-Qaradawi mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, memberi peringatan kepada umat Islam di surah Al-Anfal di ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Maka kalau menggunakan terminologi ya Islam atau pakai kacamata Islam, siapa itu orang kafir? Semua di luar agama Islam adalah kafir. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Ya, yang lain semuanya adalah kafir. Mau apakah dia ahlul kitab Yahudi atau Nasrani atau agama apapun. Jadi ketika disebut walladzina kafaru, orang-orang kafir, artinya selain daripada agama Islam, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka itu ya bahu membahu, tolong menolong dalam hal apa? Ini kata Syekh Al-Qaradawi di sini, wa makna ya, atau laju dulu, illa taf'aluhu, jika kalian umat Islam tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, bahu membahu, tolong menolong, takun fitnah, ini akan menjadi bencana, wa fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Ya, ini menjadi apa? Malapetaka di muka bumi ini dan kerusakan besar bagi umat Islam. Apa makna kata Syekh Al-Qaradawi illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, ya, maknanya illam yuwali ba'dukum ba'dha wa yusanidu ba'dukum ba'dha kama yaf'alu ahlul kufri fi janibihim. Kalau kalian umat Islam tidak saling bahu-membahu, tolong menolong sesama kalian, sebagaimana orang-orang di luar Islam bahu-membahu mereka dalam menghantam Islam. Maka kalau ini tidak kalian lakukan, takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Ini akan menjadi malapetaka dan ini akan menjadi kerusakan besar. Liwujudi at-tamasuki wat-talahumi wal-muwalati bainal kufar fi muqabalati at-tafarruqi wat-takhadhuli bainal muslimin. Ya, di mana orang-orang non-muslim bersatu padu yang menghantam Islam, sementara orang Islam sesama muslim berkelahi. Ya. Jamaah rahimakumullah, kata Syekh Al-Qaradawi, fala yas'u ayyu muslihin islamiyyin illa an yad'u ummat al-islam ila al-ittihad wa at-ta'awun fi muwajahati al-quwa al-ma'adiyah lahum. Ya, tidak ada ya tokoh reformis di dalam Islam kecuali akan mengajak umat Islam ini untuk bersatu, saling bahu-membahu fi muwajahati al-quwa al-mu'adiyah lahum, dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam, al-muta'awinah alaihim, yang mereka saling tolong-menolong untuk menghantam Islam. Ya. Wa ayyansaw khilafatihim al-juz'iyyah min ajli al-qadaya al-musiriyah wal ahdaf al-kulliyah, agar artinya apa? Ya, tidak membesarkan persoalan-persoalan khilafiyah juz'iyah demi kepentingan kepada perkara-perkara yang besar yang dihadapi oleh umat ini. Ini jamaah rahimakumullah, Syekh Al-Qaradawi mengatakan lagi, wa hal yamliku alimun muslimun yara ta'awun al-yahud
العالمية والصليبية الغربية والشيوعية الدولية والوثنية الشرقية خارج العالم الإسلامي إلى جوار الفرق التي انشقت عن الأمة ومرقت عن الإسلام داخل العالم الإسلامي، إلا أن يدعو أهل القبلة الذين التقوا على الحد الأدنى من الإسلام ليقفوا صفا واحدا في وجه هذه القوى الجهمية التي تملك السيف والذهب. Ya, tidaklah ketika seorang alim muslim melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu bekerja sama dengan orang-orang kafir. Katakanlah saya dulu pernah tanya, sepertinya ini masih hidup beliau, Syekh tapi sekarang sudah doktor, Syekh Dr. Mustafa Ikrimah Mustafa Sabri. Ini salah seorang imam Masjidil Aqsa. Dulu tahun 92 datang ke Gontor, dalam kunjungannya ke Gontor. Kemudian kami santri-santri dikumpulkan mendengar ceramah beliau. Datang juga bersama beliau dulu duta besar Palestina untuk Indonesia. Nah, setelah beliau ceramah, dibukalah ruang tanya jawab kepada para santri. Saya di antara yang angkat tangan, bertanya ke beliau. Apa saya tanya ke beliau? Ya mungkin kadar ilmu saya dulu sebagai santri Gontor, yang baca cuma baca pelajaran, tapi saya menggunakan logika fikir saja. Saya tanya ke beliau begini, kalau kita baca di sejarah bahwa awalnya Israel itu adalah sebuah negara kecil sekali dia kalau dilihat di peta dia, tapi dia kemudian perluas pemukimannya. Itu ada yang menggambar, misalnya gambar Yahudi itu petanya pertama misalnya warna dia putih. Habis itu dari tahun ke tahun dia terus perluas pemukimannya. Kemudian yang kecil Palestina. Bahkan Palestina itu oleh dia dipecah dua, antara Ramallah tepi barat dengan jalur Gaza, sehingga orang dari jalur Gaza misalnya mau ke Ramallah, yang satu negara orang itu dan satu saudara dan satu agama semua, dia harus melewati checkpointnya Israel, karena ini ada dipisah oleh wilayah Israel di antara itu. Kemudian saya bilang bahwa kalau kita melihat jumlah Muslim di Timur Tengah berbanding dengan jumlah Israel yang ada di Israel, itu kecil kali. Nah, berbanding lagi kemudian luas wilayah Israel yang ada di Yerusalem itu, di Tel Aviv misalnya, dengan wilayah negara-negara Islam yang ada di Teluk itu, yang tidak ada apa-apanya. Belum runtuh Saddam Hussein. Nah, saya tanya ke Syekh Ikrimah ini, kenapa umat Islam tidak berdaya menghadapi Yahudi yang begitu kecil negaranya, begitu kecil jumlah populasi penduduknya, umat Islam begitu banyak jumlah penduduknya di negara Timur Tengah, begitu besar negaranya, kok bisa tidak berani sama itu? Nah, kata Syekh Ikrimah apa? Kiai Gontor waktu itu bisik ke beliau, misalnya yang tanya ini adalah dari Aceh, maka kata beliau, soal al-akh al-ashi hada soalun imani. Pertanyaan ini adalah pertanyaan menyangkut dengan iman. Tapi beliau ingin jawab dulu apa yang ingin saya katakan. Kata beliau, jangan melihat Israel itu yang ada di Yerusalem, tapi lihatlah Israel itu yang ada di dunia. Mereka di Yerusalem memang kecil jumlahnya, tidak banyak ininya, tapi kekuatan ekonomi dunia, kekuatan politik dunia itu dipegang sama Israel, media dipegang sama Israel.
bapaknya Israel Amerika. Nah, maka kata beliau apa? Siapapun yang berani menentang Israel yuhkam bil i'dam, maka itu hukumannya hukum mati. Nah, ada satu sisi itu beliau katakan, dan betul sisi yang apa yang saya sampaikan, bahwa memang umat Islam ini bermasalah dengan iman mereka. Ya, artinya umat Islam tidak bersatu sesama Muslim untuk menghadapi mereka, sementara mereka sendiri ya memang jumlahnya kecil, tapi kekuatan di belakang itu sangat besar. Nah artinya apa? Ya, Yahudi kerjasama dengan apa namanya Amerika, agamanya Kristen. Ya, itu dia sisi. Kemudian ada lagi apa namanya asyuyu'iyah ad-dawliyah, ya sistem komunis, ya seperti dulu waktu masih Rusia komunis, Cina sampai hari ini komunis, ya. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang ada di luar yang menghantam Islam. Tapi kemudian ketika dilihat sesama Muslim saling hantam, maka ketika seorang alim melihat ini kondisi, tidak ada lain kecuali dia akan mengajak, ya, orang-orang yang kiblatnya satu, Tuhannya satu, kiblatnya satu, Qurannya satu, nabinya satu, ya, itu untuk kemudian bahu membahu menghadapi mereka. Ya, ini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ولهذا رحب المصلحون بهذه القاعدة وحرصوا على تطبيقها بالفعل. Maka banyak para reformis di tokoh-tokoh Islam ini yang sangat-sangat apa namanya menghargai kaidah Syekh Rashid Ridho ini dan berusaha sekuat tenaga ini bagaimana diterapkan, ya, di kalangan umat Islam. Wa abras man ra'aynahu ihtafala biha al-imam al-syahid Hasan al-Banna hatta dhanna katsirun min al-ikhwan annahu huwa wadhi'uha. Ya, di antara yang paling getol memperjuangkan ini kaidah adalah pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Sehingga kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, banyak orang mengira kaidah ini adalah kaidahnya Hasan al-Banna, padahal ini bukan kaidahnya Syekh Rashid Ridho. Ini jamaah rahimakumullah, ya, apa namanya, ya, realitas, ya. Ini saya, ya, apa namanya, setelah BRR selesai, saya baru ngeh, ya, ya. Jadi sekarang ini kita jangan berpikir bahwa kekuatan global tidak bermain untuk menggagalkan syariat Islam di Aceh. Bermain, ya, bermain. Ini misalnya ini ke depan pilpres, ya. Itu siapa calon misalnya yang agak pro kepada Islam, ada calon yang kemudian istilahnya nasionalis, kekuatan global ini main untuk menyokong calon yang tidak pro kepada Islam tadi. Maka di mana-mana negara Islam, pertama orang Islam sendiri masalah dengan nafsunya, ya. Ada yang memilih pemimpin bukan dengan petunjuk agama, tapi tojok uji, ya. Juga pengurus partai bukan memperjuangkan artinya agama, dia perjuangkan perutnya misalnya, ya. Nah ini kan ditangkap oleh mereka ini untuk kemudian apa? Disupport dananya untuk memenangkan, ya, calon-calon yang ini mereka kerja, ya, mereka kerja. Misalnya, ya, contoh, ya, ini, ya, misalnya ada program misalnya pemberdayaan perempuan, ya. Di satu sisi memang baguslah perempuan diberdayakan, tapi mereka ini sokong dana untuk pelatihan, untuk ini, kemudian mereka masuk ke institusi DPR-nya, kemudian untuk digolkan apa undang-undang. Nanti
nanti akhirnya sampai kepada apa pendayaan perempuan ini? Perempuan ini bisa dia memenjarakan ayah kandungnya, ya, memenjarakan suaminya. Nanti misalnya mereka masuk ke undang-undang perlindungan anak. Nanti apa kemudian sampai mereka masuk ke DPR, sampai bisa nanti diproduk undang-undang, biaya semua disokong mereka. Ya. Nah nanti apa kemudian keluarlah undang-undang perlindungan anak, nanti anak bisa penjarakan ayahnya. Ya, ayahnya tidak bisa nanti maksakan anaknya untuk sholat, mungkin untuk apa, itu adalah hak anak yang harus dihargai. Kayak gini ya, jadi ya kekuatan-kekuatan global ini mereka main ya untuk upaya apa ya, minimal ya orang Islam ini jauh dengan ajaran Islam, itu yang mereka kerjakan ya, itu yang mereka kerjakan. Nah, maka kalau ada apa namanya pemimpin-pemimpin yang misalnya tadi pro kepada ini, itu akan digoyang berbagai macam cara. Misal kita lihat ya, awal-awal kepemimpinan Erdogan itu pertumbuhan ekonomi Turki acung jempol, luar biasa. Maka dihantam kemudian ekonomi Turki, inflasinya, mata uangnya rontok serontok-rontoknya. Dan bagaimana kemudian kekuatan luar ya berada di belakang kudeta Fathullah Gulen untuk menggulingkan Erdogan. Tapi Allah belum menghendaki, tapi usaha untuk menggulingkan Erdogan ya itu dicari orang-orang dalam, siapa yang bisa mereka ya kasih ini ya fasilitas duniawi ya. Maka sekarang ini ya uang Turki itu memang kasihan, anjlok luar biasa ya. Saya baca misalnya ya, saya udah 2 kali dulu ke Turki. Dulu 1 lira itu apa namanya 7.500. Sekarang tidak salah saya 1 lira itu tidak sampai lagi 1.500 sekian. Sehingga sekarang ini ada tawaran di travel, kalau kita mau tur ke Turki itu 13 juta udah all in, seminggu tinggal di Turki. Nah, maka di sana ya saya baca di media, kalau kita minum jus itu kita kurs dalam uang kita tinggal 3.500. Artinya kayak mana istilahnya diturunkan kudeta tadi nggak lulus, ini kayak mana dihantam secara ekonomi, karena Erdogan lah yang selama ini di forum dunia berkoar-koar membela Islam ya. Nah, jadi ini adalah realitas ya, bahwa umat Islam ini ya dihantam oleh kekuatan global ya, tapi sesama muslim juga berkelahi. Nah ini juga memang kerja mereka juga kan di belakangnya ya, untuk kemudian bagaimana ya umat Islam ini sesama muslim kemudian ini, sehingga orang nggak susah dia yang kemudian menghantam, kita aja diajak berkelahi sesama kita ya. Ini yang kemudian kurang disadari oleh umat Islam itu sendiri ya, sehingga persoalan-persoalan furu'iyah ijtihadiyah itu kemudian ya, seperti yang kalau kita baca di sejarah perkembangan fikih Islam ya, jadi ketika masuk ke fase yang buruk dalam fikih Islam itu ketika orang sudah fanatik ke madhab, kemudian bertaklid kepada madhab sampai ke level ya, sampai ke level melihat orang dalam madhab lain kayak orang agama lain, bahkan lebih parah dari itu. Nah ini keadaan-keadaan yang memprihatinkan Syekh Rashid Ridho tadi, karena ikhtilaf fil furu' ya, perbedaan dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah ini keniscayaan ya. Al-Quran membuka itu, Nabi melakukan ibadah beragam
Para sahabat mereka berbeda pendapat. Para tabi'in mereka berbeda pendapat. Para pendiri mazhab sendiri, semua guru-guru mereka berbeda pendapat. Tapi mereka tidak ada kemudian itu membawa kepada permusuhan, kebencian dan perpecahan. Itu harusnya menjadi rahmat kepada umat ini. Nah, cuman ketika kemudian masuk unsur ya duniawi ke dalam diri para pemuka ini yang kemudian ya ini maka mohon maaf, di dalam teori ilmu dakwah maka saya selalu mengingatkan mahasiswa di Fakultas Dakwah, kalian jangan sampai buat penelitian ya, misalnya judul keberhasilan dakwah Ustadz A, kemudian kamu lihatlah kenapa banyak kali orang ikutnya. Nah, itu bisa jadi banyak dia ikut karena lucu dia. Jadi orang ramai datang karena apa? Karena dia pelawak. Jadi dalam dakwah Islam, standar seseorang itu berhasil dakwahnya bukan dilihat ramai tidak pengikutnya. Apa yang dilihat? Yang dia sampaikan benar enggak itu agama? Metode yang dia gunakan betul enggak metode yang diperintahkan oleh Allah? Karena kalau dasarnya adalah banyak pengikut di dalam masalah dakwah Islam ini, maka kita akan simpulkan dakwahnya Nabi Nuh gagal. Kenapa? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ya. Alfasanatin illa khamsina. Kapan dakwahnya? Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Saya ajak kaum saya siang malam. Tapi berapa yang ikut? Sedikit sekali. Kalau kita lihat pendapat dalam misal tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Az-Zahili mengatakan dalam perahunya Nabi Nuh itu 86 orang. 950 tahun dakwah siang malam. 86 orang ikut. Apa kita mengatakan Nabi Nuh gagal, tidak berhasil? Begitu juga Nabi Hud. Begitu juga Nabi Saleh. Ya. Begitu juga Nabi Syuaib. Begitu juga Nabi Lut. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ya kadang-kadang mohon maaf ya, maka dalam dakwah itu ya dai itu ya bukan artinya bagaimana berusaha untuk bisa perbanyak audiens, memperbanyak ini dengan itu dia kemudian terkenal. Bagaimana dia berdakwah lillahi ta'ala, ya bukan lomba-lomba banyak orang. Nah, kalau lomba-lomba banyak orang kan pengaruhnya nanti kepada apa? Ya, pengaruhnya juga ke politik nanti. Kalau saya banyak jamaahnya kan para calon-calon ini datang ke saya. Karena ada masa saya di balik saya. Ketika datang kan nggak kosong. Nya murid-muridnya ke Banjaran arah kalau pemilih hukum. Mas saya akan mengatakan apa kompensasi kalau dia aja. Jadi maka Syekh Abdurrahman Hasan Haban-Naqi, salah seorang ulama besar Suriah, menulis banyak kitab. Di kitab beliau tentang dakwah fiqhud da'wati ilallah wa fiqhun nushi wal irsyad wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, beliau mengatakan bahwa ini surah Al-Imran ayat 104 tentang masalah dalam setiap komunitas umat Islam harus ada orang yang berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat selanjutnya apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Ya, min ba'di ma ja'atuhumul bayinat, setelah datang kepada mereka ilmu. Ya, artinya apa kata beliau Syekh Abdurrahman Hasan Haban-Naqi? Kalau dai niatnya dalam berdakwah lillahi ta'ala, insyaallah tidak akan ada itu perselisihan. Tidak akan ada kebencian iri dengki. Tapi kalau sudah masuk dalam diri dai itu unsur duniawi, disitulah akan terjadi tafarraqu wakhtalafu, bercerai-berai, kemudian saling menjelekkan, saling
benci, ya, saling bermusuhan. Ya. Itu kalau udah masuk unsur kepentingan duniawi. Jadi itu jamaah rahimakumullah, ya, kita padai. Silahkan kalau ada mungkin hal yang udah panjang kita inginkan kita diskusikan, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan yang kita diskusikan. Kalau saya sudah baca saya jawab, sudah saya baca. Kalau belum tahu saya jawab belum tahu, ya. Kata para ulama, di antara ciri orang alim itu ketika ditanya ada yang tidak tahu. Ya, ada yang tidak tahu. Kalau semuanya tahu, ini kemungkinan ini apa namanya? Ya, sok tahu. Ada yang muka-mukaan pun dikarang biar nggak malu di depan orang. Ya. Nggak boleh. Agama itu harus berdasarkan kepada dia wahyu. Dalilnya apa? Ya, atau paling tidak pendapat ulama mana yang mengatakan seperti itu, dasar dia mengatakan apa? Ya tidak boleh itu menurut pikiran kita. Ya. Maka karena luas sekali kajian agama ini, maka maklum kalau kemudian orang tidak mampu membaca semua, ya, yang ditulis kitab oleh para ulama atau semua hadis yang ada dia tahu, maka ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya silahkan mungkin kalau ada yang ini. Ya, Mas Ayu. Sebagian kita juga yang taufik, yang mencampur mazhab itu menghalalkan, bagaimana hukumnya? Yusuf Qaradawi memang sudah mengatakan ketika kita membahas masalah talfik ini bahwa, ya, ada sebagian ulama yang melarang talfik, sebahagian kemudian membolehkan. Lalu kalau Yusuf Qaradawi mengatakan, nah ini pendapat beliau, ya, kalau seandainya seseorang itu hanya mencari mana yang enak tanpa tahu dalil, ini yang tidak dibenarkan. Karena dia apa? Beragama cari yang mudah. Agama disesuaikan dengan kepentingan dia. Bukan kepentingan dia harus disesuaikan dengan agama. Nah, tetapi kalau seandainya orang, artinya dalam dia mengamalkan sesuatu paham dalil, ya, lalu dalam satu masalah dia cenderung kepada pendapat A karena dalilnya lebih kuat, dalam masalah lain dia cenderung kepada pendapat mazhab lain karena dalilnya dia itu lebih kuat. Nah, ini tetap namanya mentalfi. Nah, yang seperti ini maka menjadi tidak mengapa, ya, bagi orang yang punya kemampuan tadi. Nah, sebetulnya kalau kita, ya, mau lihat secara objektif, ya, secara objektif, ya, bahwa masyarakat ini kalau kita tanya itu mazhabnya apa, mazhab yang Tengku dia tanya itulah mazhabnya, ya. Jadi yang Tengku itu bilang apa, ya itu, ya. Walaupun nanti yang Tengku bilang itu sendiri bukan sesuai dengan mazhab umpama, ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin, ya, orang-orang yang kemudian di satu sisi dia berkeras dengan tidak boleh mentalfik, dia sendiri kemudian dalam praktek mentalfik. Dalam praktek mentalfik, ya, dalam praktek mentalfik. Walaupun dia berkeras misalnya tidak boleh mentalfik. Nah, ini kadang-kadang kan ini, ya. Belum lagi kalau kemudian kita, ya, merujuk kepada dasar sekali, bahwa dasarnya dalam agama ini tidak ada mazhab, ya. Tetapi seperti saya sebutkan, kita berterima kasih kepada para imam mazhab dan ulama mazhab yang sudah memudahkan ini umat. Tapi seperti kata Syekh Yusuf Qaradawi, kan mereka tidak pernah ada mengatakan bahwa mereka suatu ketika telah membuat, ya, mazhab yang harus diikuti oleh generasi setelah mereka. Kan nggak ada mengatakan itu. Mereka hanya ingin memberi karya mereka untuk memudahkan umat.
Bahkan mereka mengatakan pendapat kami benar, tapi ada kemungkinan salah. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis sahih berbeda dengan pendapat saya, ambil hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Ya. Para ulama mazhab mengatakan, pendiri mazhab, ini pendapatku, ini yang paling baik menurut aku. Kalau ada yang lebih bagus lagi, kita ambil yang lebih bagus itu. Nah, ya kalau kita sebetulnya menyimpulkan bahwa ya sudah dicontohkan seperti yang sudah kita baca Syekh Al-Qardawi. Bagaimana para misalnya imam mazhab sendiri. Imam Syafi'i kan 10 tahun beliau belajar ke Imam Malik di Madinah. Siapa jadi imam salatnya berjamaah? Imam Malik lah di Madinah. Imam Malik enggak baca bismillah, enggak sir, enggak jahar bersama Al-Fatihah. Imam Syafi'i tetap jadi makmumnya. Tapi ketika sekarang turun ke yang bawah ini, ya kalau kayak gitu enggak jadi pergi ke masjid yang seperti itu. Ya, sebabnya apa? Ya, jadi nggak ada baca bismillah misalnya. Ya. Nah sebetulnya juga kan ulama-ulama dalam pembahasan fikih itu ya di bab pembahasan solat di belakang imam dengan madhab berbeda itu diberi solusinya. Misalnya ya, imam adalah bermazhab Syafi'i, dia kunut di sholat subuh. Kita makmum tidak melihat kunut adalah itu dalilnya kuat, maka bagi kita tidak kunut, kita tetap ikut imam ini. Waktu dia kunut kita diam. Ke mazhab Hanafi, mazhab yang lain mengatakan ikut mazhab Syafi'i, tapi ketika dia kunut kita diam. Ya, kita dapat daripada salat sendiri pada satu berjamaah pada 27. Persoalan dia kunut kita diam, sama masalah. Oke, sekarang kebalikannya. Orang yang imam bukan mazhab Syafi'i, makmumnya mazhab Syafi'i, di sholat subuh imam nggak ada kunut. Bagaimana? Pertama waktu i'tidalnya dia kunut sendiri. Oh cepat kali, nggak cukup misalnya, ya nggak usah kunut. Kemudian turun terus, imam salam dia sujud sahwi. Imam salam dia susah. Misalnya di tarawih antara 8.20 ya, misalnya 8.20. Ya. Misalnya 8.20. Ya. Siapa yang salat 8? Ya salat 8. Yang salat 20, salat 20, salat bersama. Maka bagaimana misalnya teknisnya? Ya. Kalau banyaknya misalnya orang yang 8, maka apa? Dibuat ketika witirnya 21. Dibuat 21. Orang yang 8 di rakaat 9, 10 witir dia. Orang yang tarawih melanjutkan, dia niatkan tarawih. Semua pendapat mazhab kalau tingkat solatnya sama boleh. Ini sunat, ini sunat. Witir sunat, ini sunat. Nggak ada pendapat yang nggak boleh. Yang ada pendapat adalah kalau wajib diinikan ke sunat itu yang nggak boleh. Misal kita datang masbuk ini ke masjid bulan puasa. Imam udah tarawih, kita belum isya. Nah, itu nggak boleh ikut imam. Ada pendapat yang seperti itu. Mazhab Hanafi misalnya mengatakan tidak boleh, yang kuat disandarkan kepada yang lemah. Tapi kalau mazhab Syafi'i juga nggak masalah. Yang penting apa? Hay'ah salatnya sama. Ya, soal bahwa satu wajib, satu sunat, satu wajib, tidak masalah. Ya, kata mazhab Syafi'i misalnya dalam hal mengikuti tadi. Maka apa kemudian yang ini adalah tadi solat rakaat 9, 10 bagi yang 8 witir. Bagi yang lanjut adalah itu tarawih rakaat 9, 10. Ketika rakaat yang ke salam, habis itu kemudian imam apa misalnya tadi solat 1 rakaat lagi, orang yang 20 ikut ini dengan niat dia apa? Niat solat tarawih. Imam salam, bangun dia 1 rakaat lagi, tambah, selesai sudah dapat 12. Tinggal kemudian tambah. Ya. Atau umpama juga, ya kalau banyak orang 20, yang 8 ini ketika 9, 10 dia ikut dengan niat dia witir. Ya, setelah imam salam kemudian dia apa? Dia salat 1 rakaat lagi sendiri. Kan? Selesai, tidak ada masalah. Ya. Ya.
Ya seperti yang dicontohkan oleh para mereka lah penerima mazhab ini, saling sholat satu sama lainnya di belakang, walaupun mereka beda ya. Di dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah ini sudah sejak dari zaman para sahabat. Ya mungkin karena waktu kita, ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi insyaallah kita tutup ini, nanti kita kembali kepada kajian hadis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.